Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita masih dalam fasal tentang petunjuk Rasulullah SAW di dalam membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran, kekhusyuan Rasulullah SAW, dan ketika menangis karena membaca atau dibacakan, dan bagaimana petunjuk Rasulullah di dalam membaguskan bacaan. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelumnya, yang terakhir, bahwa beliau melantunkan Al-Quran itu dengan suara yang baik, atau kalau dibahasakan mendendangkan Al-Quran, artinya membaca dengan lantunan, tartil, dan diperindah suaranya. Dan ini sebagaimana disebutkan ketika Rasulullah SAW di dalam riwayat beliau bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Apa maksudnya hiasi Al-Quran dengan suara kalian? Artinya ketika membaca Al-Quran itu dengan suara yang diperindah atau dilantunkan dengan, diusahakan dengan suara yang terbaik. Masya Allah. Bahkan Rasulullah bersabda, dalam hadis tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Dan dalam satu hadis yang lainnya dengan sanad yang sahih dari, atau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Al-Barra' bin Azib, beliau, Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golongan kami yang tidak mendendangkan Al-Quran. Maksudnya apa tidak mendendangkan Al-Quran? Tidak membaca Al-Quran dengan suara yang diperindah. Jadi kayak membaca koran saja, membaca tulisan biasa. Nah, sehingga membaca Al-Quran berbeda dengan membaca kitab misalkan, atau tulisan ini, atau kalimat-kalimat seperti membaca buku. Nah, ini tidak sama. Artinya harus dibedakan cara membaca Al-Quran dengan cara membaca hadis misalnya. Cara membaca hadis. Artinya perkataan selain firman Allah SWT, maka harus dibedakan atau disyariatkan untuk memperindah bacaannya. Masya Allah. Nah, inilah yang disebutkan Rasulullah, bahkan sampai beliau mengatakan bukan termasuk golongan kami yang tidak membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Maka disunahkan. Dan ternyata kalau dibacakan riwayat-riwayat dari para nabi, termasuk riwayat tentang Nabi Daud alaihissalam. Riwayat Nabi Daud alaihissalam, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ketika ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran dengan diindahkan suaranya, diperindah suaranya, Rasulullah mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri Daud. Ini
sungguh kata Rasulullah, engkau diberi suara yang indah seperti serulingnya Daud. Maksudnya seruling ini bukan seruling yang dikenal kita sekarang ini, tetapi maksudnya saking indahnya suara Nabi Daud ketika membaca Taurat, ketika membaca Zabur, itu sampai-sampai disebut suaranya Nabi Daud itu seperti apa? Seruling, artinya saking indahnya. Saking indahnya suara Nabi Daud. Masya Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan sahabat yang membaca itu dikatakan kamu diberi seruling. Nah, ini. Maksudnya diberi suara yang indah. Suara yang indah. Dan ini bukan membolehkan memainkan seruling. Nah, ini. Bukan berarti membolehkan apa? Seruling, karena termasuk disebutkan bahwa seruling itu adalah merupakan suaranya syaitan. Ini musik-musikan yang tidak dibolehkan. Mizmar atau seruling dan semacamnya, alat-alat musik ini termasuk yang diharamkan. Dan terdapat hadis-hadis yang menyebutkan larangan musik secara umum dan juga mizmar ini. Ini mizmar. Ini bahkan seandainya pun bukan alat musik, tetapi sesuatu yang dipukul dan itu bukan musik, tetapi dipukul dengan irama. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika itu melewati seorang anak-anak atau beberapa orang anak-anak yang memainkan kelotean, kalau bahasa kita ini. Apa kelotean itu? Tahu kelotean kan? Kelotean. Itu langsung Aisyah menutupkan ke telinganya dan mengatakan syaitan. Beliau mengatakan apa? Syaitan sambil berjalan menjauhi. Ketika sudah jauh baru dibuka telinga. Baru dibuka tutup apa? Jari yang ada di telinganya Aisyah radhiyallahu anha. Menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap musik, alat-alat musik ini sesuatu yang ma'ruf atau sesuatu yang sudah dikenal keharamannya di zaman Rasulullah SAW. Masya Allah. Sehingga yang dimaksudkan mizmar dalam hadis Rasulullah, kamu diberi mizmar, diberi seruling, maksudnya suara yang indah seperti halnya suara Nabi Daud alaihissalam. Nah, disebutkan di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Rasulullah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagaimana sebelumnya juga diriwayatkan Imam Bukhari. Ini hadis dari Bukhari Muslim ini, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah bersabda, ma'adzinallahu li syai'in, tidaklah Allah memberi izin sesuatu ka'adzanihi li nabi, seperti halnya izin Allah kepada nabi yang hasanis saut, yang bagus suaranya, yataghanna bil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi diberikan izin oleh Allah, dan yang dimaksudkan adalah syariat. Disyariatkan ini kepada Nabi SAW untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah, suara yang diperindah. Sehingga ketika Rasulullah membaca Al-Quran dengan didendangkan atau dilantunkan dengan suara yang indah, ini bukan karena Rasulullah berada di atas onta. Disebutkan dalam riwayat sebelumnya, ada yang mengatakan Rasulullah ketika meliuk-liukkan suaranya ini bukan karena beliau di atas onta, tapi karena memang beliau membaca Al-Quran itu dengan didendangkan. Jadi Rasulullah membaca Al-Quran dengan suara yang dinaik turunkan lah istilahnya, ya. Didendangkan ini bukan karena beliau karena berada di atas onta, tapi memang demikianlah disyariatkan membaca Al-Quran. Ya, ini. Sehingga ini diantara yang memang Rasulullah menyengaja membaca Al-Quran dengan perindah suaranya.
Baik. Nah, kemudian disebutkan bahwa hadis yang tadi diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal tentang bacaan Rasulullah ketika membaca inna fatahna laka fatham mubina. Ini dengan dilantunkan suaranya ini bukan karena disebabkan di atas unta, tetapi karena memang demikianlah Rasulullah membaca Al-Quran dengan pilihan beliau. Ini. Nah, kemudian disebutkan suatu ketika, ini riwayat yang lainnya, beliau telah mendengarkan suatu malam bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Bacaan Abu Musa. Ketika dikabarkan kepada beliau ini bahwa Rasulullah mendengarkan suara Abu Musa. Abu Musa ketika membaca itu tidak tahu kalau Rasulullah mendengarkan, menyimaknya. Ini. Ketika itu Abu Musa besoknya atau setelah itu dia dikabari Rasulullah menyampaikan kepada Abu Musa. Ini. Kepada Abu Musa bahwa beliau Rasulullah mendengarkan bacaan Abu Musa. Maka kata Abu Musa, "Lau kuntu a'lamu." Seandainya saya tahu annaka tasma'u, bahwa engkau mendengarkan bacaan Abu Musa, lahabbartuhu laka tahbiran. Saya akan lebih memperindah lagi bacaanku. Nah, ini. Saya akan apa? Memperindah lagi bacaanku. Padahal itu kalau bahasa kita sekarang, Abu Musa membaca biasa sajalah bacaannya. Nah, ini. Baca Quran seperti tadarrus biasa. Tapi ternyata Rasulullah mendengarkan dan suka mendengarkan bacaan dari Abu Musa al-Asy'ari. Maka Abu Musa ketika Rasulullah menyampaikan kepada Abu Musa, saya tadi malam ataukah tadi mendengarkan bacaanmu. Ini, maka Abu Musa mengatakan, seandainya saya tahu engkau mendengarkan, saya akan tahabbartuhu. Saya akan dendangkan dengan apa? Dengan dendangan yang lebih bagus lagi. Nah, ini, Masya Allah. Nah, ini yang diriwayatkan hadis ini dalam riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya. Ini. Jadi lengkapnya hadis ini bahwa Nabi Rasulullah SAW waktu itu bersama Aisyah. Nah, ini melewati Abu Musa yang sedang membaca di rumahnya. Jadi lewat rumahnya Abu Musa. Abu Musa di dalam rumahnya membaca Al-Quran. Nah, ini. Maka kemudian Rasulullah bersama Aisyah yang lewat itu mampir. Karena mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, akhirnya Rasulullah bersama Aisyah ini mampir menyimak. Masya Allah. Setelah berlalu, besoknya, ini kejadiannya ketika itu kemarinnya Rasulullah besoknya bertemu dengan Abu Musa. Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Abu Musa, nah ini kemarin barihah itu mungkin kemarin malam atau tadi malam, ini saya lewat di rumahmu bersama Aisyah, kata beliau Rasulullah SAW. Dan engkau membaca di rumahmu, membaca Al-Quran, maksudnya. Maka kami pun berhenti dan mendengarkan. Berhenti mendengarkan. Abu Musa mengatakan ketika itu, ama inni ya Rasulullah, sesungguhnya saya ya Rasulullah, seandainya saya tahu lau alimtu, seandainya saya tahu engkau mendengarkan, lahabbartuhu laka tahbira. Saya bakal apa? Bakal mendendangkan lebih baik lagi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik ini dengan sanad yang lebih kuat. Nah, ini jadi sanadnya yang sahih itu justru dari Anas menceritakan tentang kisah Abu Musa. Nah, di sini dikisahkan atau diriwayatkan dari Abu Musa juga. Tapi justru sanadnya yang sahih adalah sanad yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, hadis yang dari Abu Musa ini ada kelemahan, tetapi dengan adanya riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi terangkat hadisnya.
Masya Allah. Jadi ini riwayatnya. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW dari sahabat didengarkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, kata Abdul Jabbar berkata, Abdullah bin Abi Yazid berkata, Abu Lubabah lewat, marrabina Abu Lubabah fattaba'nahu, kami ikuti hatta dakhala baitah, sampai masuk ke rumahnya. Fa idza rajulun rasul hay'ah, ternyata ada seorang yang pakaiannya sederhana, bahkan sangat sederhana. Fasami'tuhu yaqul, ketika itu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya dengar Rasulullah, berarti ini sahabat. Yaqulu, beliau mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan golongan kami orang yang tidak mendengar, mendendangkan Al-Qur'an. Mendendangkan Al-Qur'an. Kata beliau, fakultu li ibni Abi Mulaikah, saya bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah. Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, ara'aita idza lam yakun hasana sawthu, bagaimana kalau seandainya dia tidak punya suara yang bagus? Maka yuhassinuhu mastata, ya dia baguskan semaksimal mungkin yang dia mampu. Jadi seorang berusaha untuk melatih suara yang apa? Yang bagus. Artinya disyariatkan untuk belajar. Nah, ini belajar membaca Al-Qur'an dan membaca itu berguru kepada orang yang bisa mengajarkan. Dan ini ternyata bisa dipelajari. Ini bisa dipelajari, bukan hanya membaca tajwidnya saja. Tapi salah satu di antara yang bisa memperindah bacaan adalah yang pertama kali dipelajari tajwidnya dulu. Ini salah satu yang membantu membaguskan apa? Suara. Karena kalau seandainya orang itu hanya berbekal suaranya saja, suaranya bagus, tetapi salah tajwidnya, ini tidak bermanfaat suara yang bagus ini ya. Tidak bermanfaat, artinya tidak boleh, atau seseorang itu tidak boleh lebih mengedepankan suara yang bagus tapi bacaan tajwidnya salah-salah. Yang lebih baik yang didahulukan apabila misalkan ada seorang, ini siapa yang dipilih jadi imam, ini suaranya bagus tapi tajwidnya amburadul. Ini. Sementara yang ini bacaannya biasa. Bacaannya adalah apa? Biasa. Mungkin kalau kita katakan suaranya datar-datar saja, tapi bacaannya benar. Panjang pendeknya tajwidnya benar. Maka yang dipilih yang benar tajwidnya dulu. Ya, tetapi kalau ada orang itu tajwidnya sudah benar, bagus, ini hafalannya lebih banyak, lalu kemudian dia ini bacaannya Masya Allah, nah ini bisa dia apa? Bisa didahulukan. Makanya aqra'ukum li kitabillah, kriteria orang yang aqra' lebih baik bacaannya, ini para ulama menyebutkan bisa jadi seseorang itu hafalannya lebih sedikit, tetapi bacaannya lebih apa? Lebih baik tajwidnya. Sementara yang satu hafalannya banyak tapi tajwidnya kurang bagus. Mana yang lebih didahulukan? Yang hafal ataukah yang lebih baik bacaannya? Maka menurut pendapat yang lebih rajih, lebih kuat, yang didahulukan adalah apa? Bacaannya yang benar, tajwidnya yang baik. Meskipun tidak banyak hafalannya. Karena ini lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Makanya sebenarnya yang didahulukan dipelajari seseorang sebelum menghafal Al-Quran itu adalah mempelajari
tahsin Al-Quran, mempelajari atau mengikuti tahsin. Jadi sebelum dia mulai menghafalkan, betulkan bacaan dulu. Kalau sudah betul bacaannya, maka baru kemudian berusaha untuk menghafalkan Al-Quran. Nah ini lebih akrab. Orang yang seperti ini bacaannya lebih apa? Lebih akrab, lebih baik bacaannya daripada orang yang lebih hafal. Karena itu Rasulullah tidak mengatakan ahfadzukum bil Quran, tapi aqra'ukum li kitabillah. Lafadznya Rasulullah itu aqra'. Jadi seperti itu. Nah ini diantara yang disebutkan. Nah disebutkan di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini di kalangan para ulama tentang membaca Al-Quran dengan lagu atau diperindah ini. Nah, ini diperindah, dipanjangkan dan seterusnya. Ini menjadi pembahasan tersendiri para ulama. Nah, apakah membaca dengan didendangkan dengan satu lantunan tersendiri atau didendangkan dengan dendangan khusus, ini dibolehkan atau tidak? Ini yang diperselisihkan para ulama tentang mempelajari lagu-lagu atau nada dendangan apa seperti ada namanya nada bayati dan sebagainya. Apakah itu dibolehkan? Ini mempelajari bacaan atau dendangan seperti apa iramanya apa itu namanya? Ada bayati, ada rewanti dan seterusnya, ini macam-macam. Nah, apakah itu termasuk yang dibolehkan? Nah, ini ataukah tidak? Ada sebagian ulama yang membolehkan. Nah, ini mendendangkan Al-Quran dengan lantunan tertentu. Nah, ini dengan lantunan model tertentu, dan ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini adalah kebid'ahan, mendendangkan dengan lagu-lagu tertentu. Lagu tertentu itu bukan seperti lagu di Indonesia Anda, tapi maksudnya ada cara membaca Al-Quran itu dengan cara tertentu bacanya. Nah itu. Nah ada sebagian ulama yang mengatakan ini itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dengan bacaan nadanya fulan. Kalau seperti mungkin di kita yang terkenal, ini nadanya Misyari misalnya ya. Ini pakai lagunya Misyari, modelnya Misyari. Ini ada lagunya Sudais misalkan, atau lagunya siapa misalnya ya. Ini kalau zaman dulu yang terkenal bukan Sudais, bukan Misyari. Ada para pembaca Al-Quran yang memang mempunyai lirik-lirik tertentu yang kalau bahasa kita itu cengkoannya. Nah, ini cengkoannya Misyari ya. Nah, ini cengkoannya siapa? Sudais misalnya. Nah, itu zaman dulu dipelajari. Zaman dulu itu dia apa? Dipelajari, ada nama-namanya. Nah, inilah yang sebenarnya dibahas oleh para ulama yang diperselisihkan tentang bacaan-bacaan ini. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan ini bid'ah. Ini tidak boleh, karena tidak ada di zaman Rasulullah cengkoannya Abu Hurairah misalnya, atau cengkoannya Ubay bin Ka'ab, cengkoannya siapa misalnya bacaan Umar bin Khattab misalnya. Ini karena apa? Di zaman dulu nggak ada namanya cengkoan seperti itu. Yang membaca Al-Quran yang penting bacaan itu diperindah. Ini diperindah bacaannya. Makanya tidak ada mazhab tertentu dalam bacaan. Nah ini yang diperselisihkan para ulama. Maka boleh
menirukan bacaannya misalkan sahabat fulan atau dan sebagainya. Seperti sekarang ini marak muncul belakangan adzannya Bilal pakai sanad. Iya, adzan Bilal pakai apa? Pakai sanad. Sampai adzan pun pakai apa? Pakai sanad. Nah, cengkokannya ini diriwayatkan. Cengkokannya Bilal. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang disebutkan. Nah, sehingga apa? Ada namanya bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Karena Abu Musa al-Asy'ari itu bacaannya bacaan yang sedih. Kalau bahasanya sekarang itu apa yang sedih itu? Bayati. Nah, ini Bayati modelnya itu model sedih. Nah, itu. Nah, ternyata setelah ditelusuri Bayati ini membaca Quran karena dia sedang dalam kondisi sedih. Atau kehilangan istrinya atau kehilangan orang yang dicintai lah istilahnya ya. Mati kemudian dia baca Quran, bagus bacaannya memang sebelumnya, tapi ketika kondisi hatinya sedang sedih terbawa, nah itu akhirnya dipelajari ini cengkokannya Bayati ini. Nah itu nah, jadi seperti itulah yang diperselisihkan. Di antaranya dinukil oleh para ulama. Nah, disebutkan di antaranya dalam satu riwayat disebutkan Imam Ahmad rahimahullah taala beliau berpendapat ini bahwa cengkokan yang dipelajari seperti itu, kata Imam Ahmad, ini yang dinukil dari Imam Ahmad, demikian juga Imam Malik dan yang lainnya, bahwa qiraah itu adalah bid'ah. Ini tidak boleh dipelajari ataukah ini mempelajari itu adalah bid'ah. Demikian juga dalam satu riwayat yang lainnya. Jadi kecuali jika itu muncul karena otomatis. Karena apa? Karena otomatis. Artinya memang bacaannya seperti itu, bukan bacaannya Abu Musa, bacaannya ini enggak. Memang dia sendiri muncul. Sehingga sampai ada sebagian yang khusus, kecuali kalau seandainya itu diriwayatkan dari sahabat. Ada yang mengkhususkan membolehkannya kalau seandainya apa? Seperti suara melankolisnya Abu Musa, model-model sedih. Abu Musa al-Asy'ari. Baik. Jadi ini yang disebutkan. Sebagian ulama menyebutkan membolehkan dengan syarat itu tadi, kecuali kalau seandainya memang dilakukan dengan memang betul-betul dihayati. Ini dihayati karena apa? Karena menghayati sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan suara tersebut. Baik. Sebagian ulama mengatakan boleh, seperti Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i beliau mengatakan dikeraskan suaranya. Ketika disebutkan riwayat Muawiyah bin Qurrah yang tadi membaca inna fatahna laka fathan mubina, Imam Syafi'i mengingkari kalau seandainya itu harus diucapkan dengan nada seperti itu. Jadi para ulama mereka yang diingkari adalah bacaan tertentu. Tetapi kalau melantunkan Al-Quran dengan bacaan yang otomatis, artinya seseorang memang bacaannya bagus, maka tidak ada masalah. Nah, seperti yang saya Misyari, itu adalah otomatis. Mereka adalah apa? Mengucapkan itu otomatis. Nah ini, sehingga bukan kemudian seseorang kemudian setelahnya dipelajari. Nah, ini bacaannya lagunya Misyari misalnya. Nah, ini kalau seorang membaca karena memang dia bisa menghayati dengan suara yang indah, maka itu yang tidak mengapa. Jadi pendapat yang pertengahan dalam hal ini itu adalah seseorang hendaknya
dia tidak takalluf. Takalluf itu artinya apa namanya? Dibuat-buat apa namanya? Memberatkan diri. Nah, memberatkan diri harus dengan bacaan ini. Karena ada sebagian orang itu ketika membaca dengan lantunan misalkan Mesyari, ketika dia pakai lantunan yang lainnya hilang hafalannya. Karena yang dihafal adalah suaranya siapa? Mesyari. Ketika terlewat, nah ini suaranya nggak sama, ya ini bacaan setelahnya jadi apa? Hilang. Karena dia sudah terlanjur menghafal dengan suara Mesyari. Ini yang dikhawatirkan ketika seseorang mempelajari dengan cengkokan tertentu, sehingga ketika membaca dengan yang lainnya, ini maka akhirnya hilang. Ini subhanallah. Nah itu, maka hendaknya seseorang tidak berlebihan di dalam mempelajari cengkokan ini tadi. Tetapi kalau dia itu menghafal dan dia bisa tanpa takalluf, maka itu adalah sesuatu yang boleh saja. Baik, masya Allah. Jadi banyak disebutkan, termasuk Imam Malik yang mengingkari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi para ulama mereka sejak zaman dulu memang sudah ada model-model seperti ini. Tetapi yang lebih baik adalah seseorang tidak takalluf, harus mengikuti Misyari misalnya, harus mengikuti Sudes, sehingga hafalannya kalau nggak pakai Sudes hilang, kacau hafalannya. Iya, nah seperti itu. Makanya lebih baik kalau seandainya seseorang sebelum menghafal, ya, maka jangan mempelajari cengkokan. Karena kalau orang mempelajari cengkokannya dulu, nah kemudian dia akhirnya apa? Hafalnya adalah apa? Lagu cengkokannya. Maka sebaiknya kalau mau menghafal Al-Quran, hafalkan secara langsung tanpa melalui kaset ini tadi. Karena banyak orang itu hafal dengan kaset, ketika dia pakai bacaan yang lainnya, dia sudah hilang hafalannya. Dia hafalkan cengkokannya ini. Nah, ini yang berbahaya. Nah, jadi ada seperti itu. Masya Allah. Jadi ini dari kesimpulan yang disebutkan dari beberapa ulama, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik beliau ketika ditanya tentang lagu-lagu seperti ini, beliau mengatakan la tu'jibuni, saya enggak suka. Itu sebenarnya seperti lagu, seperti musik saja istilahnya, ya. Seperti gina. Ini. Nah, dan beliau menyebutkan Imam Malik itu hanyalah lagu yang dipakai untuk mengambil uang. Jadi orang itu mendendangkan Al-Quran supaya dia dibayar. Mempelajari dendangan itu supaya dia dapat apa? Bayaran, dipilih sebagai imam dan kemudian dia mendapatkan imbalan. Masya Allah. Nah ini dinukil dari sebagian sahabat tentang kebencian mereka, yaitu mendendangkan Al-Quran dengan takalluf, dengan mempelajari bacaan tertentu fulan dan fulan. Di antaranya Imam Anas, di antaranya sahabat Anas bin Malik, kemudian dari para tabi'in Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya. Nah ini ada yang ketika itu ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, apa pendapatmu tentang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu ini, lagu tertentu? Maka kata Imam Ahmad, beliau tanya, namamu siapa? Nah ini, Muhammad. Nah ini, apakah engkau suka ketika diucapkan ataukah dipanggil namamu Muhammad? Nah ini, misalnya dilantunkan dengan cara yang salah. Nah ini, karena menekankan kepada lagunya, dendangannya. Nah ini. Nah itu yang disebutkan jawabannya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, terlalu panjang atau lagu-lagu ini kalau diperhatikan akhirnya bacaannya terlalu apa? Terlalu panjang. Seperti yang terjadi pada sebagian bacaan
musabaqah misalnya ya, tilawatul Quran dan sebagainya. Ini bacaannya terlalu panjang jadinya. Ya, ini. Dia sampai akhirnya ketika membaca eh, ta'awud ataukah bacaan ayat Al-Quran, ini panjangnya sudah melebihi 6 harokat. Nah, ini karena apa? Memperhatikan masalah apa? Cengkokan ini tadi. Nah, dan itu sudah berlebihan. Berlebihan. Maka itulah yang dibenci, yang dimakruhkan oleh para ulama. Ya, seperti itu. Sehingga ini yang disebutkan tentang pendapat para ulama. Jadi maksud dari taghanni bil Quran, mendendangkan Al-Quran, itu artinya membaguskan suara tanpa mengurangi hukum bacaan tajwid. Jadi itulah yang sebenarnya dimaksudkan dalam hadis Rasulullah, yataghanna bil Quran. Ini tidak berlebihan seperti halnya yang banyak terjadi sekarang ini dengan lagu-lagu seperti Bayati dan sebagainya tadi, Rewandi, ada bacaan apalagi ini dengan lagu tertentu ini ya. Nah, inilah yang sebenarnya justru tidak baik. Nah, cukup dengan apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu diantaranya dengan beberapa lafaz. Kata Rasulullah seperti tadi, ma'adzinallahu li syai'in. Tidaklah Allah mengizinkan untuk sesuatu sebagaimana yang diizinkan kepada Nabi yang bagus, hasanut tarannum bil Quran, yang bagus dalam melantunkan Al-Quran, bagus suaranya dalam melantunkan Al-Quran. Nah itu, sehingga ini yang disebutkan. Di dalam sebagian lafaz disebutkan yataghanna bil Quran yajharu bihi, yaitu apa? Mendendangkan Al-Quran dan dia melantunkan dengan suara yang didengarkan. Ya, didengarkan. Masya Allah. Baik. Baik, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Bi'idznillah ta'ala. Baik, mungkin ada yang ditanyakan sebelum ditutup. Bila tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.